Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selamat Satu dan saya 41219112. Kali ini saya akan mempresentasikan poster arsitektur Kampung Naga. Kampung Naga berada di wilayah Desa Naglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Lokasi Kampung Naga tidak jauh dari jalan raya yang menghubungkan kota Garut dengan kota Tasikmalaya. Kampung ini berada di lembah yang subur dengan batas wilayah di sebelah barat Kampung Naga dibatasi oleh hutan keramat karena di dalam hutan tersebut terdapat makam leluhur masyarakat Kampung Naga. Di sebelah selatan dibatasi oleh sawah-sawah penduduk dan di sebelah utara dan timur dibatasi oleh Sungai Ciwulan yang sumber airnya berasal dari Gunung Cikuray di Garut. Secara topografi, letak Kampung Naga berada di kaki sebuah lembah di mana permukaan tanah di sebelah barat lebih tinggi daripada permukaan tanah di sebelah timur. Kondisi seperti ini bagi masyarakat Kampung Naga merupakan tanah yang baik sesuai dengan apa yang dipercayai. Dalam sistem kepercayaan, tanah seperti ini disebut sebagai tanah bahe, ngetan, artinya baik untuk permukaan, untuk permukiman dan pertanian. Kondisi ini secara rasional pun dapat dipercaya bahwa dengan kemiringan ke arah timur, bahe ngetan menunjukkan bahwa sinar matahari ultraviolet akan lebih banyak diterima dan penghuni kampung ini akan lebih sehat karena pengaruh sinar ultraviolet tadi di waktu pagi hari. Kampung Naga samping sebagai kampung adat karena memiliki ciri-ciri fisik tertentu, seperti bentuk rumah yang sama, memiliki adat istiadat yang dipelihara dengan baik dan diturunkan dari generasi ke generasi. Dari segi arsitektural, rumah-rumah di Kampung Naga menunjukkan proses adaptasi manusia yang disesuaikan dengan alam lingkungannya, sehingga tata letak dan bentuk rumah sangat artistik disesuaikan dengan kontur tanah yang ada. Berikutnya adalah kebudayaan Kampung Naga. Secara Kampung Naga merupakan kampung adat yang mana masih berpegang teguh pada adat istiadat yang diturunkan dari nenek moyang mereka dan masih dianut kepercayaannya hingga saat ini. Sistem kekeluargaan masyarakat Kampung Naga sangat kental dan terjaga. Misalnya dalam urusan makanan, masyarakat Kampung Naga biasa makan dengan lauk seadanya, yang penting mereka dapat berkumpul bersama. Makanan khas dari Kampung Naga umumnya sama dengan daerah Sunda lainnya, seperti rangginang, wajit, opak, dan lontong. Makanan tersebut tidak disediakan setiap hari, tetapi akan banyak dijumpai pada momen-momen seperti Lebaran, acara adat, dan acara pernikahan masyarakat. Kesenian-kesenian dari adat Kampung Naga ini merupakan warisan leluhur masyarakat Kampung Naga yang diantaranya adalah terbangan, angklung, beluk, dan rengkong. Untuk di acara tertentu, misalnya seperti hitanan massal, kesenian yang biasanya dipakai yaitu angklung, yang mana dimainkan oleh 15 orang. Macam-macam upacara adat Kampung Naga. Pertama adalah menyepi dilakukan oleh masyarakat Kampung Naga pada hari Selasa, Rabu, dan hari Sabtu. Yang kedua adalah hajat sasi, dilaksanakan oleh seluruh warga adat, seluruh adat Kampung Naga, baik yang bertempat tinggal di Kampung Naga maupun di luar Kampung Naga. Dan yang ketiga adalah perkawinan dilakukan setelah selesainya akad nikah. Berikutnya masuk ke wujud arsitektur Kampung Naga. Berdasarkan jumlah pintu masuk, rumah masyarakat Kampung Naga dibagi menjadi dua jenis, yaitu Bumi Panto Hiji atau rumah pintu satu, atau disebut juga Bumi Acan direhab, rumah yang belum direnovasi. Dan Bumi Panto 2, rumah pintu 2, atau disebut juga dengan Bumi Nutos direhab, rumah yang sudah mengalami renovasi. Bumi Panto Hiji, rumah pintu 1 merupakan bentuk rumah yang paling tua, terdiri atas ruang dapur, bawah, dan kamar tidur. Bangunan rumah pintu 1 yang masih ada di Kampung Naga adalah bangunan Bumi Ageng yang merupakan bangunan rumah keramat Kampung Naga. Pintu 2 merupakan rumah yang telah mengalami perubahan menyeluruh, terutama ukuran bangunan yang lebih luas dibandingkan rumah pintu 1. Yang berikutnya adalah bentuk ornamen dan ragam hias. Kondisi fisik rumah mereka tersebut juga tidak lepas dari aturan-aturan sosial dan religi yang kuat dan mempengaruhi perilaku dan sikap hidup mereka yang berpengaruh pada karya arsitektur yang khas. Perilaku yang bersahaja juga dapat kita perhatikan pada dekorasi dan ornamen yang digunakan oleh penduduk Kampung Naga itu sendiri,
yang pada rumah tinggal mereka. Mereka memanfaatkan potensi yang ada di sekitar mereka seperti kayu, bambu, rotan pada rumah mereka dengan tidak berlebihan. Dengan perilaku tersebut, penduduk Kampung Naga tetap bertahan sampai saat ini dengan prinsip mereka yang tetap menjaga lingkungan walaupun mereka juga memanfaatkannya. Maka keadaan lingkungan di daerah tersebut selalu seimbang karena terdapat daur hidup yang jelas dan tidak ada salah satu dari mereka yang dirugikan. Di sini dapat dilihat bahwa terjadi satu hubungan yang saling menguntungkan antara lingkungan dan manusia yang ada di dalamnya. Berdasarkan atas salah satu teori perilaku bahwa lingkungan yang dibangun akan berpengaruh pada desain arsitektur serta akan membentuk perilaku manusia di dalamnya. Lingkungan dapat membentuk kepribadian, lingkungan dan manusia saling mempengaruhi, lingkungan dapat mengubah perilaku manusia, dan manusia dapat mengubah lingkungan. Hal ini juga dapat kita temui pada pemakaian bahan-bahan alam yang merupakan potensi dari lingkungan alam mereka, digunakan untuk melengkapi ornamen dalam rumah tinggal. Ragam hias yang mereka ciptakan sangatlah menarik apabila dikaitkan dengan kesahajaan mereka. Dari beberapa unsur dari pemukiman Kampung Naga tersebut, dapat kita telaah bahwa setiap unsur arsitektural dari permukiman mereka merupakan hasil dari sikap hidup dan perilaku mereka sehari-hari terkait dengan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Hari ini dapat meliputi setiap unsur dari kebudayaan yang ada seperti sistem sosial, teknologi, sistem religi, dan sebagainya yang dibahasakan dalam karya arsitektur yang bersahaja dari Kampung Naga. Arsitektur Kampung Naga juga dapat menunjukkan bahwa keindahan muncul dari kesahajaan dan sederhanaan. Keindahan dapat muncul dari suatu hal yang parametrik atau terukur dengan yang non-parametrik atau tidak terukur. Sesuatu yang terukur keindahannya mungkin dapat kita lihat secara fisik, namun yang tidak terukur maupun keindahan yang hanya dapat dirasakan. Hal ini dapat menegaskan kembali bahwa arsitektur yang timbul dalam setiap kehidupan kita tidak lepas dari kebudayaan masyarakat yang ada di sekitarnya. Arsitektur merupakan bagian dari suatu kebudayaan yang ada di masyarakat yang dapat dibentuk dari tiap-tiap unsurnya dan selalu terdiri dari sistem kebudayaan itu sendiri, yaitu konsep, pemikiran, dan aturan. Adanya sikap perilaku dan tindakan yang mendukung, serta dari kedua unsur tadi muncullah arsitektur sebagai wujud fisik yang bersifat. Yang berikutnya adalah orientasi bangunan. Rumah dan bangunan di Kampung Naga berjumlah 105 buah yang tertata rapi dan polanya mengelompok dan tanah lapang di tengah. Tanah lapang merupakan pusat aktivitas sosial dan ritual masyarakat sekaligus tempat orientasi. Ini adalah beberapa catatan mengenai orientasi bangunan. Yang berikutnya kita ada masuk ke bagian struktur. Bahan untuk membuat rumah adat Kampung Naga terdiri dari kayu dan bambu. Untuk atap, bahan yang digunakan adalah daun eri dan daun tepus yang ditutupi oleh ijuk. Bahan ini memungkinkan pergantian udara ke dalam rumah melalui atap. Selain kedap air, atap juga menjaga kehangatan rumah saat malam hari. Lantai rumah terbuat palapo atau bambu yang disamak, dibuka dan diratakan, kemudian disusun memanjang di atas rangka panggung. Sedangkan dinding rumah terbuat dari anyaman bambu dengan pola anyam epang. Dinding rumah tidak boleh dicat kecuali di kapur atau di meni. Fondasi rumah berbentuk umpak yang menggunakan batu tapas yang dipasang berdiri secara vertikal. Tiang rumah berupa kayu balok atau kolom yang terbuat dari kayu albasia. Struktur tiang dan fondasi umpak membuat rumah adat Kampung Naga adaptif terhadap gempa dan kontur tanah. Fondasi rumah yang berbentuk umpak berguna untuk mencegah tiang kayu dari pelapukan jika terkena kelembaban tanah. Hampir seluruh bagian bangunan menggunakan material alam yang ringan dan elastis sehingga bangunan tidak dibebani oleh beban berat dan jika terjadi gempa, bangunan tidak. Berikutnya masuk ke pola penataan ruang. Untuk kearifan tradisional yang diturunkan para leluhur tertuang dalam bentuk pola ruang Kampung Naga. Pola peletakan rumah di Kampung Naga memanjang dari
barat ke timur mengikuti kontur. Di setiap bangunan rumah terdapat lorong memanjang yang digunakan sebagai jalur pergerakan juga sebagai saluran drainase, sehingga air dapat mengalir dari tempat tinggi ke Sungai Ciwulan di bagian timur. Di Kampung Naga memiliki aturan tata ruang yang sangat jelas, yakni dibagi menjadi dua bagian. Area publik yang ditempatkan pada bagian depan dan area yang private yang ditempatkan di bagian belakang rumah. Area publik meliputi tepas, tepas tengah, imah, dan dapur. Sedangkan area privat adalah kamar tidur atau pangkeng. Segala kegiatan yang bersifat aktif dilakukan di bagian depan rumah. Masak, sosialisasi, berkumpul, dan lain. Sedangkan kegiatan yang bersifat pasif dilakukan di bagian belakang rumah, yakni tempat beristirahat agar tidak terganggu antara rumah satu dan lainnya saling berhadapan. Hal ini bertujuan agar kegiatan sosialisasi berlangsung di depan rumah tanpa mengganggu kegiatan privat di ruang belakang ataupun bagian-bagian dari rumah di Kampung Naga. Berikut adalah pembagian ruang rumah adat Kampung Naga. Ada bagian depan, tengah, serta bagian belakang. Yang berikutnya masuk ke filosofi dan simbol. Filosofi masyarakat Kampung Naga yaitu mempertahankan warisan leluhur tentang pola hidup masyarakat adat Kampung Naga itu sendiri. Untuk mempertahankan warisan budaya, tentunya masyarakat Kampung Naga harus bisa hidup dengan warisan budaya. Tentunya masyarakat Kampung Naga harus bisa hidup dengan makan dan minum. Artinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan bisa terpenuhi. Untuk bisa hidup, masyarakat Kampung Naga harus bisa mengolah alam. Dalam mengolah alam inilah diperlukan sebuah prinsip tentang bagaimana mengolahnya. Masyarakat Kampung Naga memiliki warisan prinsip. Warisan prinsip itu adalah bagaimana mengelola alam atau bagaimana hidup bersama alam, bukan hidup di alam. Untuk memulai hidup bersama alam, masyarakat Kampung Naga harus paham betul apa itu alam. Alam bukan objek, tapi alam adalah subjek yang sama-sama mendiami bumi. Artinya alam bukanlah tersedia untuk dieksploitasi secara besar-besaran. Alam ada karena ingin berbagi kehidupan dengan manusia. Artinya manusia ingin hidup dari alam. Itulah sebaliknya. Alam ingin hidup dari manusia. Disinilah letak ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Jika tidak ingin mengelola alam, maka bersahabatlah dengan alam dengan cara merawat, merumat. Itulah apa yang dikatakan ketua adat tentang filosofi budaya mereka dalam mengelola alam hidup. Karena alam bisa mewariskan air mata dalam kurung bencana bila serampangan dalam mengolahnya dan mata air bila bijak dalam mengolahnya. Ada sebuah legitimasi kata yang tidak tertulis mengenai larangan-larangan di komunitas Kampung Naga yang secara turun-temurun dipahami dan dipatuhi sebagai kesadaran sosial yang tulus, tanpa ancaman dan tanpa sanksi tertulis. Legitimasi kata larangan tersebut mengandung makna sebagai sesuatu hal yang punya sifat tabu dan tidak magis, yang tidak boleh dipertanyakan. Kata tersebut adalah pamali. Pamali ini mengandung makna kata melarang sekaligus makna sanksi yang tidak bisa diukur batasannya. Dan kecap ungkapan pamali ini menjadi rambu-rambu dalam mengolah alam. Seperti halnya pamali masuk atau menebang pohon di hutan keramat. Pamali menebang pohon-pohon tertentu atau pamali menebang pohon secara sembarangan. Keyakinan yang lahir dari budaya inilah yang kemudian menjadi cara masyarakat adat Kampung Naga dalam menjaga alam. Demikianlah presentasi dari saya mengenai arsitektur vernakular Kampung Naga. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.